datang kembali di channel Relawan Imut 3. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas hasil diskusi ruang kolaborasi modul 21 pembelajaran berdiferensiasi. Pada diskusi kelompok kita kali ini, kita akan membahas dan menganalisis skenario pembelajaran yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang beragam. Setiap kelompok hanya akan menganalisis satu skenario, dan karena kami berasal dari jenjang yang sama, bahkan dari satuan pendidikan yang sama, kami memutuskan untuk mengambil situasi 4, yaitu jenjang SMA, yang menceritakan tentang Ibu Derana, seorang guru biologi SMA. Ia akan mengajar murid-muridnya tentang keanekaragaman hayati. Keanekaragaman situasi dan cara-cara yang diterapkan oleh Ibu Derana bisa diperhatikan pada slide berikut. Kasihlah, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas. Setelah memahami bacaan sebelumnya, maka kita akan mulai menganalisis. Pertanyaan pertama, apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Nah, menurut kami, kebutuhan belajar murid yang dipenuhi yang pertama berdasarkan kesiapan belajar murid. Ini bisa dilihat dari indikatornya Ibu Derana yang menyediakan beberapa sumber belajar. Kemudian berdasarkan minat, indikatornya Ibu Derana memperkenalkan murid memilih sendiri lokasinya berdasarkan kasus nyata yang terjadi di Indonesia. Kemudian berdasarkan profil belajar, Ibu Derana menyiapkan beberapa sumber belajar yang memenuhi gaya belajar visual, auditorial, dan kinestetik. Untuk pertanyaan 1B, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Nah, yang pertama yang dilakukan ada Ibu Derana adalah mengidentifikasi kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid. Hal ini terlihat dari sumber belajar yang gunakan secara bervariasi. Kemudian dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Kemudian yang ketiga, selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban-jawaban murid untuk meluruskan miskonsepsi. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi kebutuhan belajar murid berdasarkan minatnya. Murid diberikan kesempatan untuk belajar mandiri dan diberi tenggat waktu, dan selama murid-murid bekerja, Bu Derana menyediakan slot waktu untuk bertemu dengan beberapa murid yang masih memerlukan bantuan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi kebutuhan belajar berdasarkan profil pelajar murid. Hal ini terlihat dari Bu Derana memberikan tantangan untuk membuat paket info yang disesuaikan dengan minat peserta didik. Yang refleksi yang kedua, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang dilakukan? Nah, di sini kita lihat bahwa ada 3 diferensiasi yang dilakukan oleh Ibu Derana. Yang pertama, diferensiasi konten atau materi, terlihat dari sumber belajar yang disediakan bervariasi mulai dari koran sampai video dari internet. Kemudian yang kedua, diferensiasi proses atau cara mengajar, terlihat dari metode mengajar flip learning dan diskusi sinkronus. Kemudian diferensiasi produk, terlihat dari tantangan untuk murid membuat paket info sesuai dengan kenyamanan murid. Pertanyaan refleksi yang ketiga, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Nah, di sini kita lihat bahwa Bu Derana melakukan penilaian formatif dan penilaian sumatif. Untuk penilaian formatif, indikatornya selama proses diskusi daring, Ibu Derana mengamati jawaban murid. Kemudian yang kedua, setelah tahapan belajar mandiri, murid diminta mengikuti tes tertulis dengan pertanyaan terbuka. Kemudian indikator penilaian formatif yang terakhir adalah Ibu Derana meminta murid membuat jurnal refleksi. Sedangkan untuk penilaian sumatif terlihat dari tantangan Bu Derana ke murid untuk membuat paket informasi. Itu tadi pemaparan hasil diskusi kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga menginspirasi.